ingin angkut Andrea Belotti. AC Milan malah terancam ketikung klub rival. Rumor kepindahan Andrea Belotti ke AC Milan terancam berakhir anti klimaks. Pasalnya, Rossoneri terancam ketikung klub rival. Sudah jadi rahasia umum jika belakangan ini AC Milan dihubung-hubungkan dengan Andrea Belotti. Bagaimana tidak, saat ini Rossoneri tengah getol-getolnya membuka audisi striker anyar. Tim Merah Hitam tak bisa terus-menerus mengandalkan dua bumper gaiknya, yakni Oliver Giroud dan Ibrahimovic, yang sudah memasuki usia senja. Apalagi Pietro Pellegrini yang gembar-gembor bakal jadi suksesor Ibra, maupun Giroud telah angkat kaki dari kota Milan untuk bergabung dengan Torino. Praktis, satu-satunya striker murni yang dimiliki Stefano Pioli hanya Marco Lazetic, seorang pemain muda yang belum pernah mencicipi atmosfer bermain di klub sekaliber AC Milan. Tak apalah jika AC Milan ingin mengangkut Belotti. Kans AC Milan untuk mendapatkan penggawa Gli Azzurri tersebut terbilang terbuka lebar. Selain bakal berstatus pemain gratisan, Belotti juga digosipkan hanya mau pindah ke AC Milan jika meninggalkan Turin akhir musim ini. Sayang, transfer tersebut terancam berakhir anti klimaks. Pasalnya Rossoneri terancam ketikung kubu rival, kubu yang dimaksud adalah Atalanta. Kabar tersebut diklaim oleh Tuttosport. Menurut media berkemuka Italia itu, dia menjadi penantang serius AC Milan dalam perburuan tanda tangan Andrea Belotti. Bukan tanpa sebab, Atalanta kehilangan Duvan Zapata yang divonis menderita cedera panjang. Alhasil Ladea memutuskan untuk ikut berburu Belotti. Bahkan menurut Tuttosport, andai Atalanta lolos ke 4 besar alias zona Eropa, hampir pasti Ladea bakal mati-matian merebut Belotti dari genggaman AC Milan. Kabar tersebut juga jadi pukulan telak bagi Rossoneri yang sudah menjadi peminat lama penggawa Gli Azzurri tersebut. Andai benar-benar ketikung, mau tak mau AC Milan harus mengincar sosok lain. Alexander Isak dari Real Sociedad kabarnya masuk dalam radar belanja Paolo Maldini. Selain itu, Memphis Depay dari Barcelona, Jonathan David dari Lille, serta Amin Gouiri dari OGC Nice juga disebut menjadi incaran AC Milan di bursa transfer musim panas nanti. Dilema, Milan perlu segera tuntaskan masa depan Ibrahimovic. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Rossoneri tertarik mendatangkan Andrea Belotti dengan status bebas transfer saat kontraknya bersama Torino berakhir pada penghujung musim nanti. Akan tetapi, manajemen saat ini tengah melakukan evaluasi apa yang harus mereka lakukan, mengingat mereka pertama-tama perlu mengetahui apakah Ibrahimovic bakal menjadi bagian dari formasi striker mereka pada musim 2022-2023 mendatang, sebelum mengamankan servis Belotti atau striker manapun musim panas nanti. Manajemen Il Diavolo bakal duduk bersama dengan legenda Swedia tersebut dan menentukan apakah mereka masih ingin terus melangkah bersama. Rasa-rasanya saat ini mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut ingin bertahan dan bermain bahkan setelah usianya lebih dari 40 tahun. Namun besar kemungkinan Rossoneri bakal mampu memberikan perannya sebagai starter utama di skuad masa depan raksasa Serie A tersebut. Peran Ibra memang begitu besar di skuad Milan sejak kedatangannya kembali ke klub untuk kedua kalinya pada bursa transfer musim panas 2019 silam. Akan tetapi manajemen juga tidak bisa terus menutup mata pada masalah cedera yang dialaminya dan fakta bahwa ia telah melewatkan begitu banyak pertandingan akibat masalah fisik. Karena itulah, kedua belah pihak akan membahasnya secara seksama untuk menentukan solusi terbaik. Milan dan Madrid bakal bahas masa depan Brahim Diaz musim panas ini. La Gazzetta dello Sport menyorot bagaimana Brahim Diaz telah kembali ke Rossoneri dengan status pinjaman selama 2 tahun dengan opsi untuk membeli dari Los Blancos pada bursa transfer musim panas lalu dengan 22 juta euro atau 352 miliar ditetapkan untuk pilihan tersebut. Sementara raksasa La Liga memasukkan klausa pembelian dengan harga 27 juta euro atau 432 miliar. Jelas bahwa masa pinjaman 2 tahun berarti bahwa pemain internasional Spanyol tersebut tidak akan meninggalkan Milan sampai paling musim panas 2023. Tetapi situasinya sangat rumit lantaran raksasa Serie A tersebut tidak bisa menunggu begitu saja hingga akhir periode itu, dengan resiko Madrid bakal menarik kembali bintang mereka dengan hanya membayar biaya pengembangan sebesar 5 juta euro atau 80 miliar. Manajemen Rossoneri menganggap playmaker berusia 22 tahun itu sebagai seorang yang layak diinvestasikan dan dipertaruhkan. Dan oleh karena itu, Paolo Maldini dan kawan-kawan berencana mencoba melakukan strategi seperti pada transfer Ante Rebic, yaitu dengan langsung membelinya dengan mempercepat pembelian sebelum akhir masa pinjaman. Tak hanya itu, kesempatan untuk melakukan negosiasi akan segera datang, karena ada kesepakatan antara Milan dan Madrid membicarakan masa depan Brahim akhir musim ini. Berkali-kali AC Milan jadi korban wasit di Liga Italia musim ini, buktinya banyak. Klub Serie A Liga Italia AC Milan nampaknya sering jadi musuh wasit selama musim 2021-2022 bergulir.
Belum lama ini mereka baru saja melakoni pertandingan kontra Udinese yang berakhir sama kuat 1-1. Gol sematawayang yang lebih dulu dilesatkan Rafael Leao mampu dibayar lunas oleh sang lawan saat babak kedua adalah Destiny Udogie yang memupuskan harapan Rossoneri menggondol poin penuh dari laga yang digelar di San Siro tersebut. Hasil ini pun memperpanjang rekor tanpa kemenangan Rossoneri menjadi 2 kali beruntun. Setelah secara mengejutkan juga main imbang melawan tim juru kunci klasmen Liga Italia Salernitana 2-2 tempo hari. Partai melawan Udinese pada 26 Februari ini juga sempat menjadi buah bibir di berbagai kalangan penggiat olahraga sepak bola. Masalahnya cukup klise, yakni kinerja wasit. Gol Destiny Udogie yang tercipta setelah kemelut di depan gawang Mike Maignan pun jadi pokok masalahnya. Para pemain Rossoneri melancarkan protes keras karena menduga ada unsur handball dalam prosesnya. Udogie disinyalir sempat menyentuh bola dengan tangannya sebelum gol tersebut tercipta. Sontak, Matteo Marchetti yang bertindak sebagai wasit saat itu langsung dicecar oleh Alessio Romagnoli DKK. Meski sempat berdiskusi lewat handphone, ia pada akhirnya tidak meninjau video asisten referee atau VAR dan tetap mengesahkan gol tersebut. Buntutnya, papan skor berubah menjadi 1-1 dan kedudukan ini bertahan hingga akhir laga. Setelah pertandingan, ulah Marchetti di laga AC Milan versus Udinese pun jadi sorotan publik. Bahkan sampai membuat seorang mantan wasit Liga Italia bersama Luca Marelli angkat bicara. Ia mempertanyakan kenapa VAR tidak dilibatkan untuk mengecek dugaan kecurangan yang dilakukan Udogie di depan gawang Maignan tersebut. Akan tetapi, pertandingan kontra Udinese ini hanya satu dari sekian peristiwa yang merugikan AC Milan pada musim 2021-2022 yang berakar dari keputusan wasit. Kontroversi lain juga melibatkan wasit sempat pula terjadi pada Desember 2021 saat AC Milan melawan Napoli. Frank Kessie melepaskan tembakan jarak dekat yang tak mampu dilesakkan David Ospina. Akan tetapi gol pemain asal Pantai Gading itu dianulir oleh wasit karena dianggap tidak sah. Setelah meninjau VAR, wasit memutuskan Oliver Giroud yang terkapar di kotak penalti Napoli berada dalam posisi offside. Kemudian ada pula insiden pada Oktober 2021 yang membuat wasit AS Roma dan AC Milan jadi bulan-bulanan publik karena mengusir Theo Hernandez keluar lapangan. Seharusnya ia membunyikan peluit karena rada kronik terlebih dahulu dilanggar sebelum insiden Theo Hernandez terjadi. Alhasil kartu kuning kedua yang dikeluarkan pun jadi masalah besar. Apalagi sebelum itu, wasit telah melakukan hal-hal kontroversial terkait penalti Zlatan Ibrahimovic dan insiden Simon Kjaer dengan Lorenzo Pellegrini. Selain itu, tentu jangan lupakan juga kejadian yang menimpa AC Milan saat ditahan imbang Spezia di Liga Italia belum lama ini. Gol Junior Mesias di injuri time babak kedua tidak dihitung karena wasit lebih dulu meniup peluit untuk memberikan tendangan bebas kepada AC Milan. Pasalnya rada kronik dilanggar dalam proses gol tersebut.